Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Siap, siap, siap. Yeah. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Musik memuji Tuhan. Yeay. Allah bangkit. Kewot. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, Jesus. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Are you ready?
segala perkara. Iblis Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jump, jump. Haleluya. Kibarkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan saat ini kita memuji Tuhan. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, yeah, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 'Cause 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 '
Yesusku, pujian kami Tuhan, yang dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat agung. Engkaulah yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih tinggi lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia. We thank you, Lord. We love you, Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Tuhan yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan. Thank you Tuhan. Kami ucap syukur untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu dapat merema dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, sebelumnya perkenalkan nama saya Boy Christopher Agustinus. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan sedikit dari kisah hidup saya, bagaimana Tuhan mendapatkan saya dan membuat saya kembali kepada jalan yang benar.
Sebelumnya, saya mau menceritakan tentang sedikit dari kisah masa lalu saya, bahwa saya ini adalah orang atau anak muda yang mungkin bukan seperti anak muda yang lainnya. Saya sudah mengalami banyak sekali keadaan-keadaan yang mungkin banyak sekali orang dunia lewati. Salah satunya adalah dari dosa-dosa itu tersendiri. Sebelumnya saya juga sangat banyak melewati dari dosa-dosa yang mungkin para lelaki lakukan, mulai dari rokok, mulai dari minum mungkin, hingga sampai pada dosa pornografi, yaitu masturbasi dan lain-lain. Suatu ketika saya mencoba untuk melepaskan yang namanya dosa pornografi ini, karena menurut saya bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat mengikat dan dosa yang sangat sangat berpengaruh besar dalam hidup saya. Karena dari dosa pornografi ini benar-benar sangat mengganggu mulai dari pola pikir hingga kerohanian saya. Dan suatu ketika saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin lepas dari dosa ini Tuhan. Aku ingin menang di area hal ini. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa keadaan itu seperti ini saja, bahwa jatuh bangun, dan jatuh bangun. Dan saya mulai berpikir bahwa untuk apa ya Tuhan kalau aku berdoa tapi tidak ada kemenangan dan tidak ada kelepasan terhadap apa yang saya doakan. Dan ketika saya mendoakan itu, di titik itu juga saya mulai berpikir dan mulai menyampingkan Tuhan bahwa saya tidak akan bisa menang di area pornografi ini. Dan ketika saya mencoba berpikir hal itu, saya mulai melenceng dari jalannya Tuhan, mulai memikirkan bagaimana cara memenangkan ini dengan sendiri, dengan logika saya, dengan apa yang saya mengerti, dengan apa yang saya pahami, hingga satu titik di mana saya benar-benar jauh dari Tuhan. Singkatnya, tahun lalu, 2020, saya mulai merasa benar-benar jauh dari Tuhan. Saya sudah gak pernah saat teduh, saya sudah gak pernah ke gereja. Di saat-saat awal-awal pandemi Corona, saya mengalami kejauhan rohani mungkin menurut saya itu yang sangat lama. Sekitar 6-8 bulan saya tidak pernah saat teduh. Dan itu benar-benar saya merasakan hidup seperti zombie. Seolah-olah kita hidup tapi kita tidak punya roh, kita tidak punya jiwa. Dan saya merasa benar-benar kosong di masa-masa itu. Suatu ketika saya mencoba untuk membangkitkan diri dan mencoba untuk menguatkan hati saya bahwa ya Tuhan, aku pengen mencoba untuk menang lagi. Aku mau mencoba untuk menang lagi. Aku mau mencoba untuk melewati hal-hal ini lagi. Tapi kenapa ya Tuhan? Saya sangat lemah dan saya sangat tidak mempunyai kekuatan untuk melewati hal ini. Dan akhirnya saya mencoba untuk melewati hal ini lewat pemikiran saya, lewat logika saya. Dan satu titik Tuhan itu memang benar-benar sungguh baik ya. Memang Tuhanku adalah Allah yang perkasa dan Allah yang luar biasa terhadap hidup saya. Dan Tuhanku menaruh satu kata-kata yang simpel untuk saya. Tuhan cuma berkata seperti ini, bahwa mau sampai kapan kita menang kalau diri kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Dan di saat itulah saya merasa bahwa, oh ya Tuhan, berarti selama ini apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, itu semua atas dasar perintah saya, itu atas dasar pemikiran saya, konsep pola pikir saya yang saya rencanakan untuk memenangkan hal itu. Dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah menang dan saya tidak akan pernah melewati fase kemenangan di area pornografi ini jika saya tidak berjalan dengan Tuhan. Dan ketika itu pula saya mencoba untuk saya berdoa dan saya menangis dan saya meratapi segala apapun yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan di masa lalu saya, bahwa ya Tuhan, ternyata selama ini saya berjalan tanpa Engkau. Ternyata selama ini saya berjalan dan mencoba untuk melewati semuanya tanpa Engkau. Dan sekarang saya sadar bahwa apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya kerjakan, saya tahu satu-satunya yang bisa menolong saya adalah Tuhan Yesus. Dan benar-benar di satu titik itu, saya seperti direfill, saya seperti diperbarui sama Tuhan mengenai jiwa, roh, dan pikiran saya untuk bagaimana cara memandang diri saya, bagaimana saya menyikapi diri saya lewat dosa ini. Bukan berarti Tuhan mengizinkan saya melewati hal ini, berarti saya diizinkan untuk jatuh. No, tapi benar-benar Tuhan itu mengizinkan saya bahwa, lihatlah, bahwa ketika setiap manusia berusaha untuk melewati fase di mana tidak ada Tuhan,
tidak akan ada manusia yang bisa melewati itu kecuali Tuhan beserta kita. Dan benar-benar saya merasakan bahwa di area ini Tuhan benar-benar menjamah saya, Tuhan mengasihi saya, dan saya merasa bahwa iya sih Tuhan, ternyata apapun yang saya lakukan dan saya kerjakan, saya tidak akan bisa menang jika tidak ada Tuhan di sana. Dan benar-benar bagi setiap kita bahwa sedikit dari saya, mari kita bangun kehidupan rohani kita saat teduh kita, bahwa sadarilah bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menang tanpa Tuhan. Dan sadarilah bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita terhadap hidup kita, apapun masa lalu kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan benar-benar menginginkan kita untuk menang. Terima kasih. Shalom, siap teman-teman youth yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa di bulan ini Anda mendapatkan banyak hal yang mengimprove Anda semuanya. Dan hari ini saya ingin membagi tentang building a new you, di mana saya percaya bahwa ketika kita mengalami berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengalami perubahan hidup, saya percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang sudah Tuhan letakkan, ada suatu kehidupan yang baru yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita semuanya. Karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Dan hari ini dalam hati saya mulai muncul bahwa ketika kita sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan, ada suatu perubahan dalam hidup kita yang harus berubah. Dan aku tahu bahwa setiap anak muda pasti mengalami struggle terhadap area ini, yaitu area dalam namanya pornografi. Dan hari ini ketika kita ingin membangun sesuatu yang baru yang Tuhan sudah tetapkan, rencana Allah yang abadi, rencana Tuhan yang benar-benar diberkati, rencana Tuhan yang benar-benar indah. Saya percaya bahwa ada suatu penghambat yang iblis letakkan untuk dimana kita tidak akan pernah bisa membangun sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan. Iblis ingin mengumpan kita, iblis ingin menjebak kita dengan terhadap apa yang namanya pornografi. Dan saya tahu bahwa ada banyak anak muda berdasarkan survei yang saya kumpulkan, yang saya dapati dalam sebuah artikel, ada 64% pria Kristen dan 15% wanita di dunia ini bahwa mereka masih jatuh dalam pornografi. 64% pria dan 15% wanita. Dan survei lain juga berkata bahwa 79% pria dari antara 18 sampai 30 tahun mereka melihat pornografi setiap bulan. Dan aku tahu bahwa hari ini tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa memulihkan kita semuanya. Dan saya tahu juga bahwa tidak ada satu orang pun di sini yang kebal terhadap apa yang namanya dosa pornografi. Tidak satu orang pun di sini yang sudah berkata bahwa aku sudah menang di masa lalu dan masa depan aku tidak akan pernah jatuh lagi. Tidak akan pernah ada jaminan kalau kita tidak berjaga hari demi hari. Tidak ada satu orang pun yang kita bisa berkata, oh aku sudah diurapi Tuhan, aku sudah punya jabatan yang tinggi, aku sudah memenangkan banyak jiwa, aku sudah pelayanan sedemikian rupa, sehingga kita bisa berkata bahwa aku kebal terhadap dosa pornografi. Dan dosa ini sering kali menghantui setiap anak muda di antara kita semuanya. Dan kita akan buka di Alkitab kita di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 20. Perikopnya adalah nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus yang untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab berkata dengan jelas, memberikan kita nasihat terhadap percabulan. Kita tahu bahwa dosa percabulan seringkali kita lakukan di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan ketika
Saya bayangkan, saya kasih sebuah ilustrasi ketika ada ketika sampah, ketika kamar kita kotor, ketika kamar kita sudah banyak sampah, sisa-sisa makan, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membersihkannya. Kita akan pernah bisa tidur nyenyak, kita akan nggak pernah bisa nyaman ketika kita melihat kamar kita penuh dengan sampah. Baunya tidak enak, penuh dengan ikan yang amis yang benar-benar, bukan amis ya, amis yang benar-benar kotor sekali, baunya tidak mana-mana. Kita akan pernah bisa tidur dengan nyenyak dan kita bisa benar dengan damai. Sama seperti itulah ketika hidup kita, satu kali kita melakukan dosa pornografi, kita tahu bahwa ada dampak yang besar yang harus kita lalui. Dan seringkali iblis, sama seperti yang sudah dikatakan, iblis seringkali memberikan kita umpan untuk kita itu jatuh. Sampah yang harus kita buang dalam kehidupan kita, kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, adalah sampah, di mana itu sampah pornografi, self-sex kita, masturbasi kita, onani kita, dan semua apapun yang kita lakukan. Dan seringkali sebelum kita apa yang dilakukan iblis seringkali ada sebelum ketika kita akan jatuh, dia akan berkata kepada kita semuanya anak muda bahwa pornografi itu enak, pornografi itu semua orang melakukan. Sudahlah, enjoylah masa mudamu, lakukanlah pornografi, lihatlah gambar porno, lihatlah video porno. Dan saya tahu bahwa dunia di masa sekarang ini kita bisa mengakses segala sesuatu melalui handphone kita, melalui laptop kita. Dan ini sering kali terjadi. Iblis memberikan kita pemasaran yang paling terbaik. Wanita itu cantik, kamu gak apa-apa lah, kamu melakukan sekali, kamu gak akan pernah dampak apapun. Gak apa-apa ketika kamu sudah melakukan dosa, bertobatlah, Yesus itu mengasihi kamu. Semua hal dia iklankan dengan baik sebelum melakukan dosa. Dan ketika kita sudah jatuh, kita sudah melihat dosa itu kelihatannya enak sekali, pornografi itu kelihatannya enak, semua yang ditawarkan iblis kita, akhirnya kita makan, kita melakukan itu, dan kita akan jatuh dalam dosa. Tapi tahukah ketika kita sudah jatuh dalam dosa, iblis pun berubah rupa, bukan menawarkan sesuatu yang baik, tapi iblis berubah rupa dengan setelah kita melakukan dosa, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Kita akan diintimidasi dengan iblis sedemikian rupa bahwa kamu itu hina. Mengapa kamu Kristen tapi kenapa kamu tetap melakukan dosa? Kamu Kristen, kenapa kok kamu masih jatuh dalam pornografi? Kamu sudah melayani, kamu tidak layak. Kamu tidak menghargai Kristus. Dan ada rasa bersalah yang besar yang diberikan iblis kepada kita. Supaya apa? Supaya iblis dapat menghancurkan masa depan kita. Supaya iblis dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan inilah seringkali yang perangkap yang dilakukan oleh iblis sebelum dan sesudah. Saya ingin memberikan kalian sebuah gambaran teman-teman yang ada di sini. Sebelum kita jatuh, iblis demikian rupa kita jatuh, memberikan kita umpan, memberikan kita keenakan, memberikan kita dampak yang positif, memberikan kita godaan yang benar-benar sangat enak sekali. Tapi ketika kita sudah jatuh, kita akan dihina, kita akan dihajar habis-habisan. Itu yang dilakukan iblis. Dan Amsal 7 ayat pasal ke-26 berkata seperti ini. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Banyak anak muda yang sudah jatuh, banyak anak muda yang sudah gugur, banyak anak muda yang sudah tewas. Karena apa yang sudah dilakukan oleh iblis perangkap ini. Dan saya bisa bayangkan ketika saya menjadi seorang pemimpin di sini, saya tahu ada banyak anak muda yang sedang mengalami kegagalan dalam area ini. Dan hari ini saya ingin berdoa, saya ingin percaya bahwa ketika Anda mendengarkan ini, Anda bisa melalui proses ini, Anda bisa bangkit dan Tuhan akan memakai Anda jauh lebih luar biasa daripada kemarin. Dan dosa ini yang seringkali kita membuat jatuh bangun, kita tidak layak, tidak maksimal. Ketika kita melayani Tuhan, ketika menjadi pemimpin, semua intimidasi ketika kita jatuh, kita mengalami ini semuanya. Dan Amsal pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 33 dikatakan seperti ini. Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-32 sampai 33. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bukankah ini yang diingini oleh iblis? Ini yang diingini oleh godaan ketika kita jatuh. Kita akan mengalami, masa depan kita akan rusak. Hubungan kita itu akan hancur dengan Tuhan. Kita akan merasa tidak layak dan kita akan merasa putus asa. Dan kita akan punya siksa dan cemooh dan malu tidak bisa terhapuskan. Dan ini seringkali iblis inginkan untuk kita semuanya. Ada sebuah siklus di mana ketika kita melihat, kemudian kita timbul nafsu, dan kemudian kita jatuh. Kemudian ketika kita jatuh,
ada timbul rasa bersalah yang besar dan aku ingin stop untuk melakukan ini, dan kemudian kita melakukan pelarian, dan kemudian kita akan jatuh lagi, kita akan nafsu lagi. Hal itu akan muter, hal itu akan terus berputar-putar di area kehidupan kita. Dan hari ini saya berdoa dengan tiga cara yang saya alami. Ini akan membebaskan kita dari belenggu, dari iblis, dari umpan yang coba untuk masuk dalam kehidupan kita di masa muda ini. Karena saya percaya bahwa di masa muda ini Tuhan sudah menetapkan langkah hidup kita semuanya. Dan saya percaya bahwa untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan, saya percaya bahwa teman-teman di Next Gen adalah orang-orang yang mampu dan Tuhan dapat percaya kita semuanya. Amin. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menang terhadap area ini, area pornografi, dan kita pernah jatuh lagi dan kita nggak mau jatuh lagi. Dan tidak ada sampah, ada damai sejahtera, dan kita bisa mulai dengan optimal, dengan optimis, dengan excellent, tanpa ada rasa intimidasi. Yang pertama di Amsal pasal yang ke-28 ayat ke-13. Amsal 28 ayat ke-13 berkata seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Alkitab berkata dengan jelas di Amsal 28 ayat 13 bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hari ini saya ingin yang pertama bahwa apa yang perlu kita lakukan adalah jujur. Akuilah itu. Akui kepada siapa? Akui kepada Tuhan yang pertama. Kenapa? Ketika kita mengakui kepada Tuhan, pengakuan kita itu membawa pengampunan. Pengakuan kita, kejujuran kita membawa terang itu masuk ke dalam kegelapan dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memulihkan kita kalau kita nggak mulai berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada satu pun orang yang bisa mengangkat kita. Karena saya percaya Alkitab berkata tangan kanan Tuhan yang akan mengangkat kita. Tangan kanan Tuhan yang akan membuat kita itu menjadi umat yang lebih daripada pemenang oleh karena kasih-Nya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menang terhadap hal ini kalau kita nggak mulai berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan keterbukaan dan kejujuran adalah langkah awal yang baik untuk kita bisa menerima rahmat Allah, untuk kita bisa menerima pengampunan Allah, untuk kita bisa menerima damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mengakui kepada Tuhan, Amsal pasal yang kelima ayat 21 dikatakan seperti ini juga. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Amsal berkata dengan jelas bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan mengerti. Ngapain juga kita harus menutupi diri kita dengan aku nggak jatuh kok, enggak. Tapi yang saya percaya ketika kita semakin jujur, kita merendahkan diri kita mengakui dosa kita, saya percaya bahwa Allah itu setia dan Allah akan tetap mengampuni kita. Dan ketika kita sudah mengaku jujur, kita tahu bahwa hal selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita juga jujur dan mengaku itu kepada orang-orang yang kita bisa percaya. Contohnya pemimpin-pemimpin di CG atau teman-teman yang kita bisa percaya, yang menguatkan kita. Karena ketika kita mengaku kepada Tuhan itu membawa kepada pengampunan. Tapi ketika kita mengaku kepada teman-teman kita, mengaku kepada pemimpin rohani kita, mengaku kepada teman-teman yang kita bisa kasih, pengakuan kita itu membawa kepada kekuatan yang baru. Karena saya percaya bahwa ada orang yang menopang kita, ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang akan berjaga-jaga bersama dengan kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita saling mengaku, saling mendoakan, ada timbul kekuatan yang Tuhan sudah sediakan pada kita semuanya. Hari ini saya juga berkata bahwa dengan jelas bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa kebal, tidak ada satu orang pun yang kuat. Tapi di Next Gen ini saya ingin berdoa, saya ingin menguatkan kita semuanya. Ketika ada satu orang yang mengaku dosa, ketika ada satu orang yang jatuh dalam dosa dan mengaku kepada kita, biar dalam hati kita itu bukan timbul penghakiman, tapi timbul belas kasihan. Karena saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun di sini yang kuat dan sempurna. Tidak ada satu orang pun di sini yang benar-benar sudah sempurna hidupnya. Tapi yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang saling menguatkan, hingga tidak ada satu orang pun di sini yang akan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi semua di sini adalah orang-orang di anak Next Gen. Semua ada di sini adalah orang yang semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Yang kuat membantu yang lemah tetap terbuka dan mau dibantu oleh yang kuat. Dan saya percaya bahwa ketika itu terjadi, value itu terjadi atas hidup kita, semuanya
saya percaya bahwa iblis tak berhak lagi atas setiap anak muda di next gen. Kenapa? Karena semuanya kita ini saling menguatkan. Amin. Yang pertama, akuilah kepada Tuhan dan akuilah kepada manusia. Akuilah kepada pemimpin. Terbuka adalah jalan masuk pemulihan terjadi dalam hidup kalian. Dan yang kedua, ketika kita sudah tidak menyembunyikan itu, ketika kita sudah membawa hal itu kepada terang, tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan bahwa kita harus lari, melarikan diri. Alkitab di bahasa Inggris berkata di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 tadi, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18, Alkitab berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan dengan tanda seru. Tapi Alkitab bahasa Inggris berkata seperti ini, melarikan diri, larikanlah dirimu, melarikan diri, flee. Artinya apa? Kita tidak hanya menjauhkan diri kita, tapi ketika kita melihat hal itu, kita harus cepat melarikan diri. Karena jenis ini bukanlah jenis yang bisa kita lawan, tapi jenis ini adalah di mana kita harus lari dan menghindar daripada dosa ini. Karena di Korintus pasal yang Kejadian pasal yang ke-39 ayat 12, Alkitab berkata, Yusuf lari. Kejadian pasal yang ke-39 ayat ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Alkitab berkata dengan jelas, lari keluar. Tidak ada satu orang pun di sini yang kita bisa kuat terhadap dosa ini. Tidak ada satu orang pun di sini yang kita bisa, aku tahan kok terhadap dosa ini. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menang dan keluar dari umpan iblis. Umpannya sudah dirancang oleh iblis, yaitu kita lari dan menghindar. Larilah, melarikan diri dari hal ini. Dan Yusuf tahu, ketika dia berhadapan dengan istri Potifar, dia tidak melihat itu dan tidak mencoba untuk kuat. Tapi dia melakukannya hal yang benar-benar harus kita teladani, yaitu kita lari. Halo. Dan Alkitab juga berkata di Matius pasal yang ke-5, ayat ke-28 sampai 30. Tetapi aku berkata kepada setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Alkitab berkata dengan jelas, bukan berarti kita harus mencungkil mata kita atau membuang tangan kita. Tapi itu adalah arti di mana kalau mata kita sering membuat kita jatuh, kita harus menghindarkan mata kita dari apa yang namanya pornografi. Kalau tangan kita sering kali kita klik dengan laptop, dengan handphone yang membuat kita sering jatuh. Artinya apa? Kita harus buanglah handphone, buanglah tangan itu, jangan buang handphonenya. Buanglah tanganmu itu, cungkilah matamu. Supaya apa? Supaya setiap anggota tubuh kita menguasai diri kita dan kita nggak lagi jatuh dalam dosa. Amin. Dan saya tahu bahwa ada banyak anak muda yang di sini masih nonton di laptop atau nonton di handphone. Jagalah baik-baik handphonemu. Kalau kalian di YouTube, jagailah untuk konten-konten dewasa. Jagailah kalau mereka lihat sesuatu di film Korea lah, film apapun itu, drama. Lihatlah di tempat yang dimana ada banyak orang, tidak sendirian di kamar. Dan hal-hal itu yang membuat kita itu benar-benar menjaga diri kita supaya kita jatuh lagi dalam dosa. Karena yang saya tahu bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kenikmatan yang kita nikmati hanya 5 menit, tapi penyesalan yang harus kita lalui seumur hidup. Dan saya hari ini menguatkan kita semuanya bahwa apakah mungkin kita bisa menang terhadap pornografi? Jawabannya adalah mungkin ketika kita bersama dengan Roh Allah. Ketika kita benar-benar menjaga, menguasai diri kita dengan baik. Supaya kita tetap tidak dekat-dekat terhadap hal ini. Amin. Amin. Bayangkan ketika Yusuf bertemu dengan istri Potifar. Dia digoda setiap hari demi setiap hari. Ketika kita menang hari ini bukan berarti besok kita akan menang. Bukan berarti minggu depan kita akan menang. Kita harus menang setiap hari. Karena iblis akan menggoda kita setiap hari. Hari demi hari demi hari demi hari. Sampai ketika kita pulang ke rumah Bapa. Sampai ketika kita meninggal. Baru itulah kita merasa bisa bebas. Tapi ketika kita masih ada di sini. Kita masih harus berjaga-jaga. Kita harus masih melarikan diri terhadap hal-hal yang sudah tahu kita jatuh di arah sana.
Kita semua, saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang kuat terhadap dosa ini. Tapi yang saya tahu adalah kita harus menghindar, kita harus melarikan diri dari dosa ini. Bayangkan ketika Yusuf melihat hal itu, dan Yusuf jatuh dalam dosa dan akhirnya melakukan perzinahan kepada istri Potifar. Saya tahu bahwa ada perasaan bersalah lagi, ada perasaan hancur. Seharusnya waktunya Yusuf untuk diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Waktunya Yesus mengangkat dia menjadi tinggi. Waktunya Yusuf diangkat Tuhan untuk menjadi orang yang besar dan memuliakan Allah. Hal itu harus tertunda lagi. Kenapa? Karena Yusuf jatuh dalam dosa. Dan hari ini saya berdoa bahwa apa yang dicuri iblis seringkali adalah kekudusan kita. Karena yang saya tahu ketika anak muda tidak menjaga kekudusannya dengan benar, tidak berbuat hidup benar, saya tahu tidak akan pernah ada pelayanan yang benar-benar optimal dan berdampak. Karena kita melayani dengan hati yang tidak damai, kita melayani dengan hati yang tertuduh. Dan hari ini mari kita bereskan semuanya. Mari kita benar-benar berpikir hal mana yang membuat saya sering kali jatuh. Mari kita berikan itu kepada Tuhan. Tangan kita, mata kita, seluruh hidup kita arahkan untuk kita benar-benar berlari kepada Kristus, bukan berlari kepada umpannya iblis. Amin semuanya. Yang ketiga, apabila engkau jatuh, segeralah bangkit hari ini. Dan saya tahu bahwa tidak dibutuhkan besok, minggu depan, atau 1 tahun lagi aku mau bangkit, aku mau berhenti kok. Aku mau 2 bulan lagi kok. Aku mau berhenti, aku mau selesaikan ini. Tapi kalau hari ini kalian mendengar, jangan tunda-tunda untuk esok hari. Tapi hari ini kalau kalian bisa bangkit, bangkitlah. Karena saya tahu bahwa Yesus kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan saya tahu bahwa Yesus selalu menantikan kita untuk kita bertobat kembali kepada Kristus. Dan hari ini kalau kalian tahu bahwa kok aku masih jatuh, saya masih jatuh, saya masih punya track record yang buruk, saya masih punya history yang buruk. Hari ini adalah saat dimana kalau aku ingin melihat rancangan Tuhan terjadi dalam hidupku, kalau aku ingin melihat masa depanku, masa mudaku tidak rusak, kalau aku ingin melihat hubunganku dengan Tuhan semakin intim, hari ini adalah waktunya di mana kita bangkit. Akuilah dirimu, akuilah dosamu kepada Tuhan, dan segeralah datang untuk meminta pertolongan kepada teman-teman, pemimpin-pemimpin yang kita bisa percaya untuk mendoakan kita. Segeralah akuilah. Yang kedua, tidak diperlukan itu saja, tapi yang kedua kita tahu bahwa segera larikan diri kalian. Larilah dari dosa itu. Apa yang bisa kita jaga-jaga dalam hidup kita, mata kita, tangan kita, laptop kita, handphone kita, jagailah semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan menyertai kita. Masa depan yang indah, rencana Tuhan yang benar-benar tidak pernah kita selami, tidak pernah kita pahami akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Izinkan hari ini saya berdoa, kalau ada teman-teman dimanapun Anda berada, ketika Anda masih down hari ini, masih dalam hidup dalam dosa, mari letakkan tangan kalian dalam hati kalian. Saya ingin berdoa, Tuhan aku berdoa, percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tak terbatas. Jamah mereka hari ini ya Tuhan, biar mereka tidak lagi jatuh dalam dosa, biar mereka tidak lagi terpikat ya Tuhan oleh pornografi, biar mereka tidak lagi ya Tuhan jatuh dan kemudian hidup dalam intimidasi, hidup dalam perasaan bersalah ya Bapa. Tapi hari ini adalah pembebasan, hari ini adalah kebebasan bagi mereka. Hari ini ya Tuhan anugerah-Mu cukup. Roh Allah jamah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka mau terbuka, mengakui kepada Tuhan, mengakui kepada dan meminta pertolongan kepada pemimpin atau teman-teman yang mereka bisa percaya supaya saling ditopang, saling menolong ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, biar mereka juga punya komitmen yang kuat, penguasaan diri yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka bisa lari dari pornografi, tidak mendekat, tidak semakin mendekat, tapi mereka semakin berlari menjauhi itu ya Tuhan. Sehingga Tuhan tetap dimuliakan di dalam nama Yesus. Biar tubuh mereka ya Tuhan bukan untuk perzinahan, bukan untuk percabulan. Biar tubuh mereka menjadi bait Allah yang kudus, di mana Allah akan bertata, di mana Allah akan berdaulat atas hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan diberikan dalam hati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Next Gen ya Tuhan, supaya mengasihi mereka dan tidak ada penghakiman, menolong mereka ya Tuhan, sampai kami tahu ya Bapa, mereka benar-benar memenuhi tujuan-Mu, memenuhi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Yesus dimuliakan, dunia ini ya Tuhan akan melihat bahwa anak-anak Next Gen akan bercahaya, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Mari teman-teman angkat kedua tangan kalian,
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan kalian damai sejahtera. Tuhan menyerahkan dengan wajah, memberikan kalian kasih karunia. Diberkati kalian dengan kasih Bapa, kasih yang abadi, kasih yang memenuhi hidup kalian. Diberkati kalian dengan karakter Kristus, di mana karakter Kristus akan penuh atas hidupmu, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, dan diberkati kalian dengan berkat Roh Kudus yang menolong, menghibur, menginsyafkan kalian semuanya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan, berkati ciki-ciki yang ada, berkati ibadah kami ya Tuhan minggu depan, hanya di dalam nama Yesus ya Bapa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, saya mengasihi Anda semuanya, Tuhan Yesus memberkati.